Saya sih pemirsa berharap bahwa mudik tahun ini lancar. Jangan ada kemacetan, jangan ada peristiwa kecelakaan. Tapi kita juga harus bijak untuk melihat seberapa siap pemerintah mempersiapkan mudik tahun ini. Pak Trubus, dari kebijakan-kebijakan saat ini yang sudah keluar, sekiranya Pak Trubus memprediksikan mudik tahun ini lancar, mulus, atau mungkin kemacetan adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan karena yang mudik banyak? Iya, menurut saya kemacetan itu akan menjadi persoalan nantinya. Karena apa? Karena satu ya, mudik tahun ini itu dihadapkan tiga hal. Satu, persoalan pada adanya gempa. Ya, wilayah-wilayah gempa itu kan banyak titik-titik gempa. Kemudian juga ada bencana mengenai COVID. Itu juga, belum lagi titik-titik kecelakaan, titik-titik kerawanan yang lainnya. Itu. Kemudian infrastruktur juga dalam kondisi masih banyak yang rusak misalnya gitu. Nah, ini kan menjadi tantangan tersendiri. Yang kedua, menurut saya pemerintah itu kalau mau sungguh-sungguh ini harusnya dibentuk satu tim khusus. Jadi penanggung jawabnya ada. Karena ini kan sudah diketahui bahwa akan ada mudik 80 juta lebih, bahkan ratusan juta nanti akan mudik dalam tahun ini. Karena sudah 2 tahun kita nggak mudik. Artinya animo masyarakat untuk mudik tinggi sekali. Nah, itu harusnya direspon dengan pemerintah membuat kebijakan ada satu lembaga yang bertanggung jawab atas terjadi ini, yang mengkoordinasikan, yang mengkolaborasikan. Dan ketiga, menurut saya ini persiapan dari pusat dan daerah juga belum. Kolaborasi pusat dan daerah belum ada kelihatannya. Jadi artinya apa? Ketika nanti masyarakat sampai ke daerah, apa yang terjadi? Nanti kalau dilihat tadi Pak Diki tadi bilang ada kemungkinan mungkin potensi-potensi ada, namanya potensi kan. Jadi ledakan di situ kan belum ada persiapan. Apakah rumah sakit di daerah siap? Apakah kemudian infrastruktur nakesnya juga siap? Nah, ini kan harus dikoordinasikan semua. Nah, siapa yang mengkoordinasikan itu yang nggak ada menurut saya. Sehingga mereka nanti ego sektoral jalan sendiri-sendiri. Belum lagi yang persoalan organda yang begitu banyak persoalan di lapangan. Baik. Saya rasa itu. Iya, Pak Abraham. Nah, ini Pak Trubus mengatakan siapa yang akan bertanggung jawab jika sesuatu yang tidak diinginkan ini terjadi? Ataukah jangan-jangan kalau itu terjadi ya masyarakat lah yang salah. Salah pilih PO bus atau busnya yang salah tidak mengecek kendaraan atau bagaimana? Ya, ini kan kita kan nggak baru kali ini mudik ya, Pak. Pengalaman dan bagaimana pemerintah melayani masyarakat yang ingin mudik ini kan bukan kali ini saja. Sudah berkali-kali kita melewati mudik dengan jumlah pemudik juga besar. Nah, seperti misalnya kesiapan jalan dari Kementerian Perhubungan sudah ngecek untuk jalan nasional dan jalan utama itu kondisinya 91,8% kondisinya mantap dan baik. Nah, tentu saja terkait kesiapan kita terus akan memperbaiki beberapa yang masih kurang. Lalu juga dari kesiapan stok BBM, pemerintah juga sudah memprediksi kira-kira potensi kenaikan dari kebutuhan BBM ini kan sekitar 6%. Dan pemerintah sudah mulai melakukan kebijakan seperti overstock dalam rangka untuk memastikan jangan sampai ada kelangkaan BBM, terutama di titik-titik di mana banyak arus dari mudik. Pemerintah juga sudah mengetahui mana saja daerah asal paling besar, lalu juga daerah tujuan mudik paling besar, kita ketahui kok Mbak. Jadi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jabodetabek ini memang nanti yang akan menjadi pusat atau misalnya paling banyak lah pemudiknya. Kalau di luar Jawa itu di Sumatera Utara, dan ini semuanya sudah diketahui dengan baik oleh pemerintah. Lalu juga persiapan juga sudah dibahas lintas kabinet, di mana ada perannya dari BUMN, dari PT Pertamina, Jasa Marga, Kementerian Perhubungan, semuanya sudah melakukan pengecekan, terutama juga Polri, Mbak. Baik, kalau dari Pak Saf sebenarnya kita ini dilematis Pak ya, mau mudik tapi juga mau prokes atau mengendalikan COVID. Tapi dengan prasyarat mengenai booster, antigen dan lain-lain, apakah ini jangan-jangan jadi sumber penumpukan atau kemacetan? Karena sibuk mengecek persyaratan seperti itu, bagaimana Pak? Ya, bisa terjadi itu, terutama kalau kita kontrol dari transportasi umum yang by terminal itu bisa lebih gampang. Hanya yang perlu pemerintah pikirkan bagaimana masyarakat yang kan dia bisa divaksinasi itu kan setelah 3 bulan. Kalau baru sekali misalnya, mau kedua kali belum 3 bulan bisa dipaksa. Atau baru 2 kali mau booster. Nah, ini kan kos buat masyarakat, terutama masyarakat bawah. Saya sih berharap sebenarnya pemerintah bisa membebaskan biaya minimal antigen ya untuk masyarakat level bawah, karena kita tahu 2 tahun ini masyarakat bawah yang sangat parah. Kalau level menengah ke atas nggak ada sulit.
mereka masih punya aset yang buat dicairkan. Gitu. Iya. Buat masyarakat bawah ini yang jadi Apa yang mau persoalan. dicairkan ya? Iya, nggak ada yang bisa dicairkan. Oke, baik, minyak aja mahal begitu ya, baik. Sekarang saya mungkin ke Pak Diki Budiman. Pak Diki, ini jadi pertanyaan masyarakat. Mohon maaf saya harus tanyakan, sebenarnya seberapa berefek sih booster, antigen dan lain-lain di saat kondisi seperti ini Indonesia dengan angka COVID seperti ini dan memang sudah banyak pelonggaran. Pak Diki. Ya, booster tentu efektif ya. Hanya ini berbasis riset ya bahwa terutama untuk Omicron plus ya, Delta dan Omicron kesan. Nah, artinya kan berarti 3 dosis. Tapi kalau bicara konteks kita, walaupun sudah meningkat cakupan, tapi booster ini di kisaran 10%-an ini tentu belum memadai. Nah, oleh karena itu mengurangi risikonya memang betul tadi memang perlu ada tambahan dalam hal ini misalnya dengan antigen ya, antigen yang akan mengurangi potensi bahwa seseorang itu membawa virus atau tidak. Nah, kalau itu bisa dilakukan kombinasi kebijakan tadi booster dan juga penggantinya antigen ini tentu akan mengurangi. Tapi tentu tidak ada semua yang tidak nol risiko itu tidak ya. Tetap ada artinya protokol kesehatan menjadi jangkar lagi pengaman dan bicara kebijakan ini tentu kalau bicara booster dalam waktu yang relatif singkat memang agak sulit ya kita capai jumlah yang cukup signifikan. Dan bicara tadi misalnya efektivitas antigen, nah tentu jangan sampai kebijakan ini pun akhirnya melahirkan potensi-potensi penularan atau penumpukan lain. Nah ini yang secara teknis di lapangan perlu dicarikan solusinya ya oleh pemerintah bekerjasama dengan banyak sektor. Nah, hal yang mungkin bisa kita jadi rujukan adalah misalnya menjadi rujukan di Eropa nih, misalnya akhir tahun lalu atau awal tahun ini. Karena untuk sebagian besar orang Eropa kan mudiknya itu ya di Desember itu dengan Natal dan sebagainya. Sebetulnya memang kita bisa melihat bahwa saat itu terjadi lonjakan. Padahal cakupan vaksinasi bahkan boosternya sudah meningkat. Itu karena apa? Karena sebagian besar dari mereka abai dalam protokol, tidak memakai masker. Jadi ketika Natal maupun ada perayaan lain di akhir tahun atau awal tahun kemarin, terjadinya lonjakan Eropa itu ya karena pengabaian. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan status booster atau vaksinasi saja. Tetap yang namanya protokol kesehatan dalam 5M menjadi sangat penting. Dan apalagi kalau bicara COVID ini kan, kalau perjalanan mudik ini banyak yang berjam-jam perjalanannya dalam ruang tertutup, apa itu kereta, apa itu bus. Nah ini yang artinya harus diskenariokan, dikurangi risikonya karena penularan melalui udara ini dengan sirkulasi, dengan ventilasi yang baik akan juga menurun. Nah ini yang tentunya harus ada dari sisi infrastruktur ya, sarana prasarana di moda-moda transportasi ini yang harus ditingkatkan. Kalau pesawat udara udah bagus sekali Mbak Caca. Dan saya lihat tadi datanya kan 40 juta kurang lebih yang memakai kendaraan pribadi. Nah sebetulnya kalau kita bisa dorong banyak yang pribadi, ya, tapi nggak mungkin ya. Tapi setidaknya menjadi mayoritas itu akan mengurangi. Karena kalau kendaraan pribadi kan otomatis yang pergi itu kita tahu statusnya. Nah yang menggunakan moda-moda transportasi umum ini bis dan kereta dan yang lainnya ini yang tentu harus dimitigasi ya risikonya. Oke, mungkin kalau Anda lihat ini gambar seperti ini ya, di mana PO bus ini kemudian jalan, bus-bus pariwisata kemudian jalan, pemirsa kendaraan bermotor. Nanti mungkin sesaat lagi saya tanya kepada Pak Trubus, bisa nggak ya ngecek mereka semua, apakah mereka semua sudah booster atau mengantongi antigen, atau mungkin petugas akan kewalahan di lapangan? Sesaat lagi, di Apa Kabar Indonesia Malam.